Halo, semuanya. Wah, ya kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin vice versa ya, atau kebolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. So, kali ini temanya berjudul kabar untukmu di akhir tahun 2021 ini ya. Jadi kita bakalan clarify kabar buat kamu di akhir tahun ini, di akhir tahun 2021, mungkin tentang sesuatu atau tentang seseorang, tentang siapa begitu ya. Oke, mari kita mulai. Kita lihat ya. Oke. Oke. Wah, ini ada fifth chakra. Cie. Aku melihat ada aroma-aroma, bukan melihat ya, merasakan. Aku merasakan aroma-aroma ya. Ini energi kuat tentang komunikasi. Ada seseorang yang ingin bicara, yang tadinya tidak sanggup atau menunda-nunda begitu lama, pada akhirnya akan bicara, pada akhirnya akan berkomunikasi. Jadi ya ada seseorang yang akan mau ngomong sama kamu, mau bicara, mau komunikasi, ada yang ingin dia sampaikan. Gitu. Ini terkhusus kalian yang udah sabar banget ya. Kalau kamu udah sabar selama ini menunggu, menanti dengan ikhlas ya. Ini energi yang benar-benar apa ya? Mendekat ke kamu. Jadi ada seseorang memang mau ngasih kabar, mau memberikan komunikasi untukmu, bisa vice versa. Yang tadinya tidak kuat atau merasa tidak mampu untuk bicara, akhirnya bisa bicara. Gitu ya. And then, ini ada kabar juga tentang kamu diberikan kekuatan untuk keluar dari zona yang begitu-begitu aja. Jadi kalian yang stagnan, yang rasa aku kok gini-gini aja ya hidup aku, koneksi ini kok begini-gini aja say, capek say. Ya, di akhir tahun ini kamu punya power ya, kamu punya kekuatan kak, tante, om. Kamu punya kekuatan untuk bisa keluar dari situasi yang tidak membuat kamu berkembang. Bagi kalian yang ingin melepas dengan ikhlas, nah pasti bisa. Tapi bagi kalian yang ngerasa ya aku sabar sih, sabar menunggu keajaiban, ya kamu tetap juga punya kekuatan untuk itu ya. Kalian akan apa ya, mempunyai kesadaran spiritual. Kamu akan awakening ya. Yang udah awakening, yang udah terbangun spiritual, ya terbangun lagi spiritualmu, berkembang lagi jiwamu. Di sini aku ngerasa di saat kamu menerima keadaan, berdamai dengan kenyataan, ada seseorang yang tidak kamu sangka-sangka itu hadir di hidup kamu. Jadi kalau kamu ngerasa selama ini apa ya, ada kemelekatan atau kamu sulit melupakan dia, ya it's okay, memang sulit melupakan seseorang ya kan say. Tapi saat kamu ikhlas, relax ya, terutama kita relax supaya bisa ikhlas. Nah, saat kamu seperti itu ya kamu nggak perlu minta juga kabar orang itu akan datang ke kamu gitu. Di sini ada tentang seseorang atau siapa ya akan menghargai kamu, mengapresiasi kamu. Jadi kayak istilahnya saat kamu udah ikhlaskan siapapun itu ya, orang ini yang akan mendekat ke kamu. Dan aku ngelihat di sini ada kemajuan hidup kamu. Mungkin kamu akan membuat resolusi atau rencana yang ya
kamu bisa berkembang sih gitu. Dan di sini kayak ada perubahan siklus di mana yang tadinya seseorang tidak pernah bersyukur dengan kehadiranmu. Ya, di akhir tahun ini dia sangat bersyukur pernah kenal kamu. Bahkan di sini ada kemelekatan dia ke kamu. Jadi saat kamu melepas kemelekatan dengan dia, saat itu dia tidak bisa melepas kemelekatan dengan kamu. Ya, itu hukum tabur tuai. Seseorang yang gak pernah menghargai kamu pada akhirnya akan menghargaimu, mengapresiasi kamu. Gitu. Ini bagus banget. Apa ya? Aku rasa tahun ini mungkin akan ditutup dengan kamu benar-benar ada pelepasan energi kemelekatan gitu. Jadi kekecewaan kamu, kesakitan kamu tuh terbayarkan, ya. Jadi ya nggak usah terlalu dinanti-nanti atau tidak usah terlalu ditunggu, ya, karena bisa aja satu persatu akan menghubungi kamu di akhir tahun, ya. Ini bisa aja siapapun yang menghubungi kamu. Aku rasa ada yang jauh, ya, ada yang menjauh. Itu bakalan bicara atau hubungi kamu. Ada juga di sini orang yang temperamen, yang egonya besar. Ternyata ya akhirnya dia luluh sama kamu. And then ada seseorang di sini yang dia dikendalikan sesuatu atau dipengaruhi sesuatu, ya dia bisa keluar dari situasi itu untuk kembali ke kamu. Cie. Ada yang gitu ya. Beberapa kalian. Kita clarify lagi. Minum dulu, Kak. Baiklah. Wah, siapa ini ya? Aku merasa ada aroma. Ini kayak ada 2 orang atau 3 orang ya. Om, tante, kakak, ya. Ada 2 orang atau 3 orang gitu. Yang ngasih kabar. Salah satunya orang lama. Orang lama ini ya bisa aja yang punya spiritual connection dengan kamu, ya. Twin flame-mu mungkin. Ini ada soulmate. Terus ada karmik sih. Tapi ya koneksinya spiritual gitu. Salah satunya itu yang ngasih kabar ke kamu. Bisa ini teman lama, bisa ini mantan, ya. Ya mantan itu mantan pasangan kah, mantan gebetan, atau ini mantan rekan kerja, atau kenalnya udah lama gitu. Udah lost kontak, tidak komunikasi, tiba-tiba dia muncul, ya. Karena dia rindu di sini, aku lihat. Ya beberapa kalian memang rekonsiliasi sih, ada yang kembali gitu, kayak ya cek aja nanti kontak kamu, mana tahu tiba-tiba dia muncul, atau cek sosmedmu, mana tahu ada orang yang ini muncul gitu. Tapi ada juga di sini orang yang tidak terlalu lama, ya, ada yang fresh banget orangnya, dan aku rasa yang fresh itu bisa aja seseorang yang jiwanya lebih baik dan mau komitmen dengan kamu, begitu. Tapi ada juga di sini yang hubungi kamu ini siapa ya? Ada kabar tentang mungkin ini orang yang family man, ya, atau family woman gitu. Entah dia ini sudah ada yang lain atau vice versa. Tapi dia berani ngasih kabar ke kamu. Ada yang gitu ya. I don't know, ya. Aku sih ngerasa ya memang ada gitu yang ngasih kabar soal itu, ya. Aku merasakan seseorang yang dia tuh memihak keluarga atau punya keluarga, tapi dia berani hubungi atau ngasih kabar ke kamu. Ini bisa aja karena dia merasa ya aku mau kasih tahu sesuatu ke kamu gitu. Ada kabar tentang
ini sih bisa dua hal ya. Bisa saja pada akhirnya dia merasa ya kita selesaikan baik-baik, kita jalani hidup kita masing-masing. Tapi ada juga di sini yang dia akhiri siklusnya dengan yang lain. Mungkin dia nggak sanggup, dia nggak bahagia ya, kemudian dia memilih kamu. Entah siapa ini ya, say. Bisa vice versa. Dan ya kabar yang di akhir tahun ini kamu tahu jadinya. Siapa sih orang yang tulus, siapa yang enggak. Kamu juga tahu siapa sih yang iri, siapa yang dengki sama kamu, itu ada. Ya siapa aja sih ini. Kamu akan melihat ternyata si itu jealous sama aku. Ternyata si ini orangnya iri ya. Dia dengki, dia jealous sama aku gitu. Kamu bakalan tahu. Siapapun itu ya, bisa temanmu, keluargamu sendiri, atau seseorang ini dia cemburu di sana. Kamu akan tahu soal itu ya. Jadi kayak ya entah apa ya. Ya memang dalam bentuk komunikasi, atau kamu lihat sosmednya, atau kamu tahu sendiri ya dari intuisimu, mimpimu, atau kamu lihat pencerahan di tarot, atau ya kamu dapat petunjuk. Kamu akan tahu bahwasannya seseorang itu di sana meskipun dia diam, pasif, tapi dia memantau kamu dan dia melihat perkembangan hidup kamu. Kalau kamu lebih bahagia tanpa dia, dia kesel, dia marah, dia cemburu. Apalagi kalau kamu beneran bahagia sama yang lain, ya dia cemburu lah. Masa lu bahagia tanpa gue? Ya gue nggak terima gitu. Ini orangnya ya gitulah. Oke. Lanjut nggak? Lanjut lah, say. Masa tidak? Kita mulai lagi ya. Oke. Mari kita lihat. Baiklah. Tapi sebelum itu ya, aku ngerasa bisa aja di akhir tahun ini kamu dapat kabar kan lebih dari satu orang. Ada 2 atau 3 orang ya di antara kalian. Ya itu bisa aja ada orang lama dan orang yang baru. Atau yang udah lama terkoneksi terus ada yang lain lagi gitu kak. Jadi kamu bingung mau milih yang mana. Beberapa ini ya ada tentang pengen komitmen, tapi ada yang juga udah nggak kuat berkomitmen. Atau ada yang merasa kayak ya harus mengambil keputusan gitu. Masa gini-gini aja sih, kan hidup harus berjalan. Tapi sebelum menjalani kehidupan ke depan, kayak kamu dan dia bisa membereskan ini. Jadi ya ada sih yang bener-bener komunikasi dan ada yang bertemu, beberapa. Tapi lebih kuat energi komunikasi ya. Karena sekarang kalau ketemu kan gak gampang ya, say. Apalagi kalau ada masalah kerjaan, masalah keuangan. Oke. Nah, di sini aku melihat ini tadi ada Pisces, Cancer, Scorpio ya, Libra, Gemini, Aquarius. Ada Leo, Sagittarius, Aries. Yang strong ini Taurus ya, Sagittarius, Cancer. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul. So, jadi kabar yang kamu dapat lagi ya akhir tahun ini, aku ngerasain energi yang benar-benar apa ya, kayak kamu pada akhirnya bisa membebaskan dirimu gitu. Secinta-cintanya kamu sama seseorang, kamu pada akhirnya bisa merasa biasa saja gitu. Ini terutama kalian yang udah banyak berkorban, banyak bersabar. Ya pada akhirnya kamu bisa kendalikan dirimu. Kamu gak akan mudah kasihan sama orang gitu. Jadi ya balance lah, seimbang logika sama perasaan. Duh batuk, sorry ya. And then di sini aku ngelihat
ada seseorang yang berkaca ya. Dia berkaca denganmu, jangan-jangan ini mirrornya kamu. Jadi seperti merefleksikan energi yang sama. Mungkin dia ngaca gitu, emang dia siapa? Emang dia siapa bisa nyakitin kamu, gitu kan? Bisa vice versa. Jadi ada seseorang yang ngerasa, ya sih, gue ngaca nih sekarang, gue bukan apa-apa, gue kok tega ya nyakitin lo. Sekarang lo udah ngebebasin diri lo, dan ya lo udah bodo amat kah, atau lo udah gak mau peduli. Ya gue ngerasa kehilangan, gue ngerasa sakit, ya ternyata begini ya rasanya tersakiti. Nah ada yang seperti itu mungkin kamu dapatkan itu energi dia. Ya bisa aja memang dia akan speak up ya, dia bakalan ngomong di media sosial tentang itu, atau komunikasi tentang itu. Tapi bisa juga ya kamu tahu itu dari mimpi, karena mimpi itu bisa aja menjadi petunjuk buat kamu gitu ya. Dan apa ya, di sini akan ada fenomena spektakuler ya tentang aku sih ngerasa kalian yang punya pemikiran tentang ya koneksi ini begini loh, twin flame ini begini, kalau kita punya koneksi kuat sama seseorang nanti akan begini begitu. Nah akhirnya kamu nggak akan berpatok dengan hal itu, karena segala sesuatu yang terjadi pada kamu itu sebenarnya bisa kamu kendalikan. Ya mau ini twin flame-mu atau apa, ya emang kenapa gitu. Kalau twin flame emang harus wow gitu. Emang kita harus gimana kalau ini twin flame? Kan istilahnya kayak kamu nggak akan mematok twin flame itu harus bersatu. Kamu nggak mematok namanya koneksi itu harus bersatu. Kamu nggak akan seperti itu. Kamu lebih kayak orang yang bebas, lepas. Mau dia datang ya syukur gitu, mau komunikasi juga syukur. Kan kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Yang penting udah bebas, melepas gitu. Bagus sih ya. Itu kan fenomena yang spektakuler. Jadi aku ngerasa kamu juga nggak mau terlalu baper. Kalau kepikiran dia juga kamu akan merasa ya udah biasa aja gitu. Tapi tetap kepo ya di tarot. Ya kepo itu ya sekedar penasaran aja, bukan berarti kamu baper. Gitu. And then di sini memang ada yang kirim pesan ya. Dari tadi aku ngelihat energi komunikasi. Ada pesan di sini. Ini bisa aja pesan dari dia yang kamu terima, atau ini pesan dari temanmu, dari keluargamu, atau ini pesan dari sesuatu ya. Bisa lembaga, perusahaan, instansi yang memanggil kamu, atau mau kerja sama dengan kamu, panggilan kerja, atau ya aku rasa ada kesempatan lah. Segala usaha kamu tuh kayak ya ada yang tertarik gitu untuk kirim pesan ke kamu. Ya beberapa kalian. And then di sini di tahun ini apa ya? Kamu sebenarnya harus bisa kendalikan dirimu, apalagi soal keuangan ya. Ya bisa aja ada pengeluaran tak terduga di akhir tahun ini. Jadi pintar-pintarlah menggunakan keuangan. Bukan berarti karena ini akhir tahun harus foya-foya kan. Ya jaga juga kantong kamu gitu maksudnya. Dan aku ngerasa di sini ada tentang koneksi yang ya bisa aja tetap kuat koneksi kamu sama dia. Tapi ini aku ngelihat kamu benar-benar udah beradaptasi, udah menyesuaikan diri, sedangkan dianya di sana belum. Makanya aku ngerasa di sini ada seseorang yang dia akan melihat kamu ya. Entah dia cari kamu di sosmed, atau dia cari tahu kamu kah, cek kontakmu atau apa. Dia akan punya pemikiran kayak ya, atau dia ngerasa kamu kalau nggak terlalu update di sosmed berarti kamu udah lupa ya sama aku. Kok bisa ya kamu gitu? Terus ya biasanya kamu kan menggebu-gebu inisiatif
ke aku. Biasanya kamu nyari aku atau apa, tapi kok kamu nggak gitu lagi. Nah, jadi ada seseorang yang nanti kayak ya dia merasa dia tuh nggak ada apa-apanya lah gitu. Seperti yang tadi ya, dia udah ngaca, intinya kayak gitu. Dia akan menjadi orang yang ya aku harus ngasih kabar lah gitu, mau aku pakai nomor yang nggak dikenal lah, atau aku pakai akun palsu, ya pokoknya aku harus ganggu kamu lah. Soalnya aku nggak rela kehilangan dirimu. Ada yang gitu ya. Ini ada mantan loh, atau orang lama, atau siapa pak ya, teman lama kah, atau udah lama kenal, udah nggak asing sih. Jadi ini orang sekarang kayak, atau nanti di akhir tahun dia kayak cacing kepanasan kalau dia tidak tahu tentang updatean kamu. Jadi kalau kamu nggak update banget di sosmed ya, di akhir tahun dia nyerah, dia akan merasa, ih udahlah hubungi aja lah si Cao Bella ini. Udahlah hubungi aja nih si Rangga gitu. Oke. Kita lihat lagi ya. Nah, ini ada itu Cancer ya. Ada Pisces, Scorpio. Seven of Cups. Oke. Nah, ini Piscesnya kuat ya. Strong. Magician. Virgo, Taurus, Capricorn. Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi ini strong Pisces ya, sama Cancer. Wah, jadi ini memang ada seseorang yang datang ya. Iya, entah siapa ya. Pokoknya di antara mereka ada yang bisa bertemu sama kamu. Bisa aja kamu nggak nyangka orang ini siapa gitu. Jadi kan aku ngelihat tadi ada 2 atau 3 orang ya kayak ngasih kabar. Tapi salah satu dari mereka memang benar-benar bisa ketemu sama kamu. Dan kamu kaget. Ya ini mungkin pertemuan yang nggak disengaja. Atau dia memantau kamu dulu, terus tiba-tiba dia menghampiri kamu. Kemudian ya ini tentang apa ya, bisa aja temanmu sendiri atau keluargamu sendiri, atau hubungan gak jelas ya, akhirnya ada semacam kejelasan gitu, karena ada manifestasi di sini ya. Mungkin seseorang akan mengutarakan perasaannya ke kamu. Cie. Ini beberapa ada yang ngaku nanti. Ya, dia memang sayang sama kamu. Dia cinta sama kamu. Bahkan ya mungkin kalian yang ngerasa kayak, apa ini koneksi cuma perasaanku aja? Apa ini halusinasiku aja? Apa ini hayalanku aja? Nah, di akhir tahun itu akan terjawab. Gitu. Ya memang orang ini lambat ya, lelet. Jadi di akhir tahun baru kayak, oh ternyata begini dia. Nah, bisa aja kamu tahu itu dari komunikasi, entah pertemuan, atau kamu tahu di sosmed, di komunikasi, atau ya cek aja sosmednya, mana tahu dia aktif, mana tahu dia update. Nah, dari situ mungkin kamu menemukan sesuatu. Ya kan, dia bisa aja posting apa gitu, upload apa. Ya meskipun dia pasif, susah diakses, tapi kan ada masa di mana dia itu bisa nge-publish postingannya. Bisa aja dia speak up, ngomong di sosmed. Ya emang kamu aja yang bisa bikin status di sosmed, ya kan? Dia juga bisa kali ya. Ya lihat aja, dan kamu akan ngerasa ya memang kamu sama dia punya koneksi yang sama. Kalian ada di frekuensi yang sama. Dan di sini hubungan yang nggak jelas akan ada kejelasannya. Ya pada akhirnya kamu akan tahu kalau ya mereka ini atau dia ini sangat lambat, sangat lelet ya, memang
banyak faktor ya yang ada di dalam kehidupan dia. Contoh dia merasa belum pantas, belum kuat mentalnya, mungkin dia ada persoalan kerjaannya, studinya, usaha atau keuangannya. Dia merasa ya aku malu, atau aku tuh takut, cemas, atau ada yang lain, atau dikendalikan, atau apa. Ini beberapa berurusan dengan magic ya, ilmu hitam. Jadi ya mungkin di akhir tahun ini dia bisa melepas kendali dari orang lain, dia bisa melepas magic itu ya. Ya mungkin ini sebuah kabar baik. Jadi kalau ada seseorang yang sangat toksik, dikendalikan magic atau dikendalikan siapa gitu ya, akhirnya dia bisa melepas. Akhirnya dia bisa keluar dan menjadi dirinya sendiri. Kemudian menghampiri kamu. Gitu. Tapi ini memang ya kayak terkhusus kalian yang udah sabar banget ya. Ya mungkin ini kado buat kamu. Ini hadiah dari semesta buat kesabaran kamu ya. Tanpa kamu minta, semesta yang menggerakkan orang itu ke kamu. Gitu. Ini bisa juga kamu akan mempunyai atau kamu membuat resolusi yang bagus banget aku lihat ya. Kayak misalnya ya buat aku hidup yang bahagia itu gini loh, say. Mulai tahun depan aku harus begini, aku harus jadi diriku, aku harus menentukan karirku, kerjaanku, usahaku, atau supaya keuanganku, masa depanku bagus, aku akan begini begitu. Aku akan teguh dengan pendirianku. Apalagi kalau kamu udah spiritual ya, kamu bisa manifest apapun. Kalau kamu ngerasa aku layak mendapatkan tempat yang lebih baik, aku layak mendapat yang lebih baik ya, kamu bisa dapatkan itu. Jadi jangan takut, jangan ragu ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, let your friends help you. Baik. Jadi, seperti aku bilang, ya paling enggak ada sih kayak temen yang ngasih kabar ya. Cuma ini bisa juga seperti aku bilang, relasi biasa, hubungan gak jelas. Nah, dia kasih kabar ke kamu. Ini aku ngerasa setelah dia melepaskan kemelekatan atau kendali dengan yang lain ya. Ya mungkin ada kabar nanti kayak ya bisa aja dia ngasih tahu sendiri, atau kamu tahu dari sosmed, atau tahu dari siapa gitu ya di circle-nya dia. Mungkin kamu akan tahu ternyata dia tuh ada masalah gitu sama yang lain, atau dia ternyata punya masalah atau berkonflik sama seseorang, sama keluarga, teman, atau ada konflik di kerjaannya. Ya bisa juga dia itu beneran punya masalah sama seseorang di sisinya gitu, dan kamu akan tahu ya orang ini gagal gitu loh, aku rasa ya. Tapi gagal itu bukan berarti gagal selamanya, karena aku ngelihat orang ini kalaupun dia gagal sama orang lain atau dia berpisah ya sama yang lain, entah karena dia tidak mencintai yang lain, karena yang dia cintai kamu ya, meskipun gagal gitu ke orang yang lain, tapi dia merasa ini awal yang baru ya gitu ya. Intinya ada yang kembali. Itu sih, ini ada chemistry yang koneksinya kuat banget ke kamu, parah banget ya, kuat banget gitu koneksinya. Bahkan di saat kamu ngerilis atau melepas, dia bisa kembali lagi. Jadi kayak semesta mungkin membuat kalian terpisah dulu supaya dia belajar menghargai kamu. Jadi ketika kamu melepas, dia gak ikhlas. Ya dia jadinya melepas yang lain, kemudian dia mengarah ke kamu gitu. Ya seperti itu.
apapun koneksi kalian ya, mau karmik lah, mau toxic lah, mau twin flame, ya at the end jadi soulmate ya. Pada akhirnya ini nih, soulmate. Soulmate-mu ini adalah seseorang yang terkoneksi denganmu, terus dia ternyata mau melakukan perubahan yang lebih baik dan mau kembali ke kamu. Nah, itulah soulmate-mu. Itu. Ya, ini bisa siapapun sih. Kalau kamu rasa ada yang lebih baik, itu juga bisa jadi soulmate kamu. Tapi di sini ada tentang trust issue, tentang rasa percaya, ya. Yang sebelumnya dia nggak yakin denganmu, dia akan yakin ke kamu. Yang sebelumnya dia ngerasa aku nggak perlu berjuang, ya pada akhirnya dia berjuang. Ini karena ada yang ngerasa, ya mau gimana? Aku kan sayangnya sama kamu, aku bisa apa? Ini bisa vice versa. Ada seseorang yang gitu, ya aku pokoknya sayangnya sama kamu, aku cintanya sama kamu, ya aku maunya sama kamu. Yang lain ya bodoh amat. Ada yang gitu. Tapi ada juga ini tentang divine timing. Mungkin Tuhan dan semesta menjawab, kalian bisa bersatukah? Nah, seperti itu. Jadi ya ada sih beberapa kalian yang dapat kabar, atau memang ya Tuhan sama semesta itu menunjukkan takdir kalian itu masih ada untuk bersama. Ya beberapa seperti itu. Tapi ini bisa vice versa ya. Sesuaikan kondisi kamu yang bagian mana. Oke. Jadi bagus sih aku rasa. Di sini terutama kalian yang bertanya-tanya, mau dibawa kemana koneksi ini? Mari kita lihat. Ya di akhir tahun akan terjawab gitu. Itu ada tentang chemistry dan tentang trust ya. Percaya dan yakin. Kalau kamu udah ngelakuin yang terbaik, kamu berhak dapat yang terbaik gitu. Bermanifestasilah gitu, berafirmasilah. Ucapkan hal-hal positif dalam hati kamu, supaya hal-hal positif itu datang ke kamu. Kalau kamu berharap seseorang ini datang dengan membawa perubahan baik ya, kalau kamu layak mendapatkannya, kamu akan menerimanya gitu. Oke. Sekarang kita lihat ya. Aku kasih huruf dulu. Huruf. Kita lihat ya di namanya atau nama kamu. Ya, di sini. Nah, ini ada X ya. X sudah lama. Ada U, E, D, P, Z. Ini ada Q, ada J. Oke. Ada G, T. Ada F, A. Itu jatuh. Ini ada L, ada N. V, R, ini ada M, lalu ada I. Oke, cukup. Terus angka ya. Aku ambil dulu ya. Oke. Ada 27, 1, 23, 25, 4,
14, 16, 18, 22, 22, 12, 6, 24, 30, 9, 29. Terus aku ambil lagi. Oke. Ada 20, 26, 10, 21, dan 19. Oke. Sekarang ke tempat wilayah ya. Bisa kaitannya ke dia atau kamu. Aku shuffle dulu. Tempat wilayah. C. Lamongan. Lamongan, Banten, Manado. C. Surabaya. Bangka Belitung, Korea, Mojokerto. Tapanuli, ini Sumatera Utara ya. Ada Madura, Bandung, Semarang, Kanada, Dubai, Madiun, Garut, Amerika, Ternate, Depok, Bekasi. Wah, deket ya. Italia, Lombok, Banjarmasin, Cimahi, dekat Bandung ya. Banyumas, Nganjuk, China, Tegal. Oke. Situ Bondo, Padang, Kerawang, Jambi, Bengkulu. Bottom of the deck, Cie. Wonosobo. Oke, mungkin ada kaitan ke kamu atau dia, bisa vice versa. Beberapa aja yang cocok ya. Sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.